ini rendah. Harusnya airnya langsung nyebrang ke sana ya. Tapi airnya mengalir ke sini. Baru muter. Apa dayung ya? Nah, lihat jalan dia. Ya sungguh luar biasa tempatnya ya. Tadi saya ngetes goes ya, tanpa saya dayung sepedanya tapi bisa jalan. Dia seakan-akan tuh ketarik. Jadi ada daya tarik ya. Ketarik jadi bisa kita jalan sendiri. Benar-benar mujizat. Dusun 10 Sukamakmur Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah dusun yang terletak di dekat kaki Gunung Sibayak. Wilayahnya terdiri dari kawasan perbukitan dengan tanah subur dan kaya akan sumber air. Baru-baru ini, kawasan ini mencuri perhatian masyarakat luas karena keberadaan spot yang diduga adalah medan magnet. Kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang melintas di titik ini akan tertarik dan berjalan sendiri meski mesin telah dimatikan. Banyak warga datang ke lokasi ini untuk membuktikan kebenarannya. Ada yang mengatakan pembuktian sensasi ditarik oleh diduga medan magnet atau geomagnet ini lebih dirasakan di atas sepeda. Keren, bagus kan? Saya tuh nggak ada mendayung sama sekali. Nah, nanti gua angkat nih. Ya sungguh luar biasa tempatnya ya. Tadi saya ngetes goes ya, tanpa saya dayung sepedanya tapi bisa jalan. Dia seakan-akan tuh ketarik. Jadi ada daya tarik ya. Ketarik jadi bisa kita jalan sendiri. Benar-benar mujizat. Saya tahu dari teman-teman goes saya ya. Jadi saya pengen tahu, jadi saya langsung ke sini aja ke lokasinya. Sebaiknya sih dibuat kayak ini prasarana yang memadai ya untuk ke sini ya, karena sebagian tuh jalan dari Medan tuh jalannya masih banyak yang rusak. Jadi untuk transportasinya, akomodasinya lebih bagus tuh dibenahi dulu. Harapannya sih untuk warga-warga sekitar sini sebaiknya dijaga ya jalannya ya. Jadi untuk kedepannya jalan sini nggak rusak, itu aja. Luther Surbakti, warga Dusun 10 Desa Sukamakmur Kutalimbaru ini tak menyangka jika spot yang diduga areal medan magnet ini viral di media sosial belakangan ini. Menurut Luther, spot ini sebenarnya telah ditemukan oleh pesepeda di tahun 1997. Saat kawasan sekitar tempat tinggalnya ini masih terdiri dari hutan dan ladang milik warga. Dekat dengan titik yang diduga medan magnet, Luther Surbakti mengelola kawasan wisata Puncak Margasilima yang juga ramai dikunjungi. Menjuah-juah, kita berada sekarang di Puncak Margasilima. Nama saya Luther Surbakti. Pertama sekali itu saya menemukan medan magnet dari tim sepeda. Gue sepeda itu yang mayoritas itu orang Cina. Mereka berkumpul hampir udah 5 bulanan mereka di situ ngumpul-ngumpul. Saya baru pas pula mau ke arah Kede, saya tanya kenapa ini? Ada apa di sini Pak? Ini ada medan magnet, nanti jadi terkenal ini. Begitulah bahasa mereka. Tahun sekitar 9798. Saya di sini dulu sedang menjaga kebun ini, menjaga tanah ini. Nggak
sedikit pun jadi pikiranku. Setelah adanya aspal, banyak orang heran. Banyak orang heran, makin banyak yang ngumpul. Itu pun orang yang dari Medan aja yang naik sepeda itu dulu. Sekarang udah macam gini, udah terkenal. Dan sudah juga dikunjungi oleh Bapak BMKG. Yang saya tahu keganjilan yang ada di daerah sini, seputaran sini dari dulu banyak petir, Bu. Asal musim hujan, petirnya selalu keras gitu. Iya, dia nampak nanti petirnya kan tengok ini banyaknya pokok nau dulu di sini, tapi habis diantami petir itu satu-satu. Itu buktinya kan udah gundul lagi satu itu, yang di bawah itu. Itu pokok nau yang seringkali kalau petirnya keras, Bu. Kalau bisa itulah cuman dampak dari medan magnet, cuman itu yang ku tahu di sini, Bu. Inilah salah satu areal Puncak Margasi 5 yang ada medan magnetnya. Ada di Puncak Margasi 5 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru. Nah, kan bisa dulu. Nih, lagi berada di medan magnet. Fenomena medan magnet atau geomagnetik juga terjadi di Madinah, Arab Saudi, yang menjadi objek wisata unik yakni Jabal atau Bukit Magnet Wadi Al-Baida. Di sini, kendaraan bermotor dalam posisi mesin dimatikan dapat melaju kencang sejauh 4 km. Di areal ini, pengaruh magnet pada logam juga terasa pada kompas. Jarum kompas akan memutar dan kehilangan arah. Menurut Arab News, Jabal Magnet Madinah sebenarnya adalah wilayah endapan lava alkali balistik yang kemudian memberi pengaruh magnetik. Tidak hanya di Arab Saudi, beberapa media mencatat fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Seperti di Jalan Belang Bintang Aceh Besar atau Bukit Radar. Mungkinkah medan magnet Kutalimbaru Deli Serdang ini menjadi salah satu yang terdapat di dunia? Benarkah wilayah ini terdiri dari medan magnet atau geomagnetik? Jadi memang tanggal 15 Juli lalu kami dengan tim BMKG mencoba ingin membuktikan. Pertama dengan tidak membawa alat proton magnetometer ini. Kami menggunakan kendaraan bermotor. Kita ada siapkan sepeda, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Nah, kami merasakan memang benar-benar ada tarikan di situ. Ada perubahan yang kami alami ketika kendaraan kami tanpa mesin yang hidup itu mengalami gaya tarik yang cukup signifikan. Nah, dari situlah keesokan harinya lalu kami datang kembali untuk membawa peralatan ini, melakukan pengukuran di lokasi. Jadi BMKG untuk kali kedua melakukan pengukuran atau pengambilan data di sekitar lokasi di mana diduga adanya gaya medan magnet. Kalau pada pengukuran pertama kami melakukan persis di dekat sumber medan magnet. Nah, kali ini kami melakukan pengukuran agak jauh, kurang lebih 1 km dari lokasi. Tujuannya untuk mengetahui variasi total medan magnet bumi yang ada di tempat ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali agar kita para peneliti di BMKG dapat mengambil kesimpulan, memutuskan bahwa memang ada pengaruh medan magnet di lokasi tersebut. Seperti itu. Kalau dari alatnya, dia nilai magnetisnya cukup stabil, Pak. Jadi nampak tidak ada gangguan magnet dari luar gitu, seperti jam tangan atau Dari pengukuran di lokasi pertama, dengan membandingkan dengan nilai baseline yang ada di stasiun
Geofisika kelas 1 Deli Serdang yang juga merupakan stasiun magnet bumi BMKG, di situ menunjukkan adanya delta atau selisih nilai, yaitu kurang lebih rata-rata 100 nanotesla. Nah, perbedaan ini untuk sementara kami menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan yang terjadi perbandingan dari nilai yang ada di lapangan dengan nilai baseline yang ada di kantor kami. Pada saat ini nilai yang muncul di display proton magnetometer GSM 19T ini adalah 41.984 nanotesla. Menurut Profesor Satria dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019, medan magnet bumi sudah ada sejak sekira 4,2 miliar tahun lampau. Medan magnet ini diperlukan untuk menentukan arah dalam kompas atau navigasi. Medan magnet bumi pada dasarnya lemah dan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Meskipun terdapat selisih nilai magnet yang signifikan, di lokasi diduga terdapat medan magnet dengan yang ada di Stasiun Magnet Bumi BMKG Deli Serdang, tim peneliti akan terus melakukan pengukuran gravitasi bumi untuk mendapatkan akurasi data medan magnet. Karena perlu kajian lebih lanjut dengan melakukan pengukuran dengan metode lain, yaitu dengan metode gravitasi. Jadi kami akan coba dalam waktu dekat melakukan pengambilan data menggunakan gravitimeter. Nah, dari situ nanti kita akan coba untuk sama-sama menyimpulkan dari hasil kajian kami ini. Tentu ini bukan merupakan hasil final. Kajian-kajian ilmiah lanjutan masih sangat dibutuhkan untuk dapat memberi kepastian kepada masyarakat tentang fenomena alam yang terjadi di Kuta Limbaru ini. Seperti itu. BMKG tentu akan memberikan rekomendasi kepada Pemda dari hasil penelitian yang kami lakukan ini. Ya, kami berharap Pemda dapat merespon untuk setidaknya memberikan warning kepada masyarakat berupa signboard misalnya, papan untuk dapat dibaca dengan jelas kepada masyarakat bahwa di daerah ini terdapat medan magnet. Misalnya kalau nanti kita bisa simpulkan kemudian seperti itu. Juga beredar isu ya bahwa ini hanya ilusi optik belaka. Tapi ketika kita sampai di lokasi dan melihat sendiri bahwa kondisi jalannya itu tidak rata. Sedikit agak menanjak, bahkan juga ada turunan, ada kemiringan juga. Nah, ilusi optik itu bisa terjadi ketika jalannya rata, datar, aspal. Fokus dari BMKG, apa penyebab dari fenomena itu memang pengaruh medan magnet dan pengaruh gaya tarik bumi atau gravitasi. Karena itu untuk membuktikan kami harus melakukan pengukuran juga di lapangan dengan menggunakan gravitimeter. Nah, dari situlah kita bisa melihat apakah ada nilai gravitasi yang atau ada anomali gravitasi yang terjadi di wilayah ini. Kalau melihat secara umum nilai gravitasi bumi itu kan 9,8 sampai 10 G. Nah, kita mau mengukur di tempat ini apakah nilainya berbeda, apakah signifikan perbedaan itu.
Tak jauh dari spot jalan yang mencuri perhatian warga karena fenomena magnet, wisatawan juga bisa bersantai di puncak Margasilima. Di sini, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan alam Gunung Sibayak dan susunan bukit barisan. Dari ketinggian ini, hamparan kota Medan pun dapat dilihat. Ini dibuka sekitar masih untuk wisata ini masih dalam tahun ininya, Bu. Malah masih dalam tahun ini. Ya bisa dibilang dalam setahun setengah lah ini sudah dibenahi, sudah ditanami pokok-pokok pokat, dan juga dibersihilah tanam dikeluarkanlah dari semak-semak gitulah. Dulu kan semak ini. Kalau untuk luas lahan Puncak Margasilima ini ada sekitar 85 hektar. 85 hektar dan juga sebagian kalau untuk mata air juga ada. Dan juga ada sungai Lau Belawan. Nah, ini nantinya akan kita semen juga untuk jalan ke sungai. Nah, jadi untuk camping juga ada dan juga menyediakan kafe dan juga musola, kamar mandi, parkir, mandi pun semua kita gratiskan, Bu. Masih kita gratiskan untuk tamu-tamu kita yang datang. Paling pun ada kita kutip sekarang ya uang kebersihan bagi yang camping, dan juga kita sewakan juga camping di sini selayaknya. Untuk saat ini masih segitu kemampuan kita untuk menyediakan fasilitas bagi yang mau berlibur, Bu. Nah, ini kalau untuk nama Puncak Margasilima ini, Desa Sukamakmur ini 197%. Bisa dibilang mayoritas Karo. Dan Karo ini berasal dari, ya kalau dibilang marga. Karo ini pasti bermarga. Nah, jadi dari marga itulah, marga itu kan ada 5. Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, Perangin-angin. Jadi yang 5 ini udah termasuk Karo. Jadi itulah. Dan ini dikelola oleh orang Karo. Jadi dibuat namanya Puncak Margasilima. Kabupaten Deli Serdang, teman-teman. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat ya. Itu kalau untuk viral mungkin karena banyaknya orang yang menemukan mainan magnet ini mengambil bagian semua. Memiralkan, mengasih ke TikTok, Facebook, apa segala. Sehingga kalau untuk zaman sekarang media sosial ini udah sebagian besar yang kita lakukan untuk kebiasaan kita happy gitu. Jadi itulah mungkin, Bu, faktornya. Dan situasi sini mungkin udah diberkati sama Sang Pencipta alam semesta ini sehingga bisa seperti ini. Udah agak lumayan. Kalau TikTok masih sebulan, saya buat udah mencapai 15K yang nonton. 19K yang nonton. Ya, tentang Puncak Margasilima, jalan alternatif, medan magnet udah sama lah itu semua, Bu. Ya kalau untuk konsep untuk kita bilang dulu tentang pengelolaan untuk seterusnya Puncak Margasilima ini, mungkin nanti kita buat juga ya seperti kuda, ya banyaklah yang akan nantinya biar pengunjung kita akan terhibur dan senang bisa menikmati liburan di sini, Bu. Sadar akan wisatanya yang berada di kawasan hulu mata air Sungai Lau Belawan, yang juga menjadi objek wisata camp Sikabung-Kabung, Luther Surbakti menaruh perhatian besar pada upaya pelestarian alam. Ia selalu menjaga lingkungan sekitar mata air dan mengimbau wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita sekarang untuk menjaga, kita minta juga kepada yang kita lakukan sekarang ini untuk menjaga air itu biar tetap bersih, maka
tugas pertama dulu yang kami terapkan di sini menjaga kayu tumbuh-tumbuhan, menjaga kayu dan tumbuh-tumbuhan supaya tetap dia terawat, dan juga airnya bagi yang mandi ke bawah pun untuk mandi-mandi supaya mengikuti suasana alam. Jadi boleh aja kita mandi, tapi ingat lingkungan kita. Kalau misalnya ini masih wilayah dibilang masih mata air, berpakaian, ya buatlah seperti ya hormati juga lah alam ini kan gitu. Dan juga kepada masyarakat yang ada nanti yang menonton, bagi masyarakat sini, dan juga saya mohon untuk menjaga tetap kebersihan air kita ini. Saya juga salah satu orang yang pernah menemukan mata air ini, Bu, gitu. Kawasan hulu yang masih terjaga membuat mata air dan sungai bebatuan di daerah ini juga terjaga. Air sungai yang jernih dan alam sekitarnya yang asri kini menjadi daya tarik wisata. Seperti objek wisata trending camp Sikabung-Kabung yang berlokasi di bawah puncak Margasi 5. Di samping menjadi tempat wisata yang sangat menarik akibat adanya fenomena alam ini, kami juga berharap agar tempat ini juga nantinya dikelola dengan bijak. Ini terkait juga dengan pengaruhnya medan bumi itu terhadap kesehatan manusia. Karena medan magnet yang tinggi nilainya itu juga sedikit banyak sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita, sehingga sangat bijak kalau nanti selain akan dijadikan tempat objek wisata yang baik di wilayah Kota Limbaru ini, kita juga bisa memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat tentang juga dampak-dampak yang mungkin bisa terjadi ketika daerah ini nanti menjadi tempat wisata yang ramai seperti itu. Jadikan tempat objek wisata, tentu perekonomian warga setempat ya bisa semakin baik, karena saat ini juga sudah mulai terlihat tumbuh hampir di sepanjang jalan warung-warung yang menjual minuman misalnya itu sedikit mulai ramai. Bahkan dari pengelola HP di tempat ini juga sudah tadi menyampaikan bahwa di akhir pekan sudah mulai ramai pengunjung. Nah, ini menjadi hal yang sangat baik untuk perekonomian di sekitar tempat ini. Seperti itu. Kalau harapan saya ya semoga nantinya ini cepat berkembang, Bu, dan yang datang pun kemari bisa terhibur, dan saya mohon kita sama-sama menjaga Puncak Margasi 5 dan lingkungan Puncak Margasi 5 ini, Bu.